Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang traumatic care. Jadi ini lanjutan dari materi hospitalisasi dan filosofi keperawatan anak. Jadi apa sih traumatic care itu? Traumatic care itu mungkin sebelumnya kita pendahuluan dulu, yaitu pemberian asuhan keperawatan kepada anak. Seorang perawat harus memahami bahwa semua asuhan keperawatan anak harus berpusat pada keluarga. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya trauma atau traumatic care. Maksudnya apa? Pada saat kita melakukan perawatan pada pasien anak, itu kita harus libatkan keluarga. Keluarga harus menjadi bagian dari perawatan anak karena seperti kita ketahui anak itu sangat dekat dengan orang tua, apalagi dalam masa tumbuh kembangnya. Kemudian yang sudah kita pelajari bahwa hospitalisasi itu biasa dialami oleh anak yang menyebabkan anak mengalami trauma dan menimbulkan gejala-gejala berupa apa? Yaitu gelisah, kemudian cemas, apatis yang lebih cenderung diam, takut, berpisah dengan orang tua, kemudian terjadi gangguan tidur. Jadi ketika anak, misalnya kalian mendengar anak di rumah sakit menangis, gelisah, itu karena ada merupakan tanda dan gejala dari hospitalisasi pada anak. Nah, untuk mencegah terjadinya trauma ini, perawat harus memahami konsep traumatic care. Definisi menurut pakar keperawatan Wong, traumatic care itu adalah menyediakan asuhan terapeutik dalam lingkungan oleh personil perawat dan melalui penggunaan intervensi yang menghapuskan atau memperkecil distres atau gangguan psikologis dan fisik yang diderita oleh anak-anak dan keluarganya dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi yang kita harus antisipasi juga itu adalah trauma pada orang tuanya. Jadi bagaimana kita mensiasati atau memformulasikan atau mengkondisikan suasana perawatan anak itu tidak menimbulkan trauma pada anak, apalagi sama orang tua. Jadi kita harus memperkecil atau menghapuskan gejala-gejala tertekan secara psikologis, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tertekan di rumah sakit, bahkan ada trauma fisik. Kemudian jadi traumatic care itu adalah menyediakan asuhan terapeutik melalui penggunaan intervensi yang memperkecil stres psikologis dan fisik yang diderita anak dan keluarga dan sistem pelayanan kesehatan. Ini kurang lebih menerjemahkannya, artinya tadi kita memperkecil jangan sampai terjadi stres psikologis pada anak. Yang gejalanya tadi anak gelisah, menangis, cemas. Kemudian apa prinsip yang harus dilakukan supaya anak tidak mengalami traumatik? Jadi traumatik itu adalah menghilangkan trauma, menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga, kemudian meningkatkan kemampuan anak dalam mengontrol perawatan anak, mencegah anak perawat anak harus mencegah atau mengurangi cedera injuri psikologis, misalnya makanya di sini ketika anak diberikan perawatan itu jangan ditakut-takuti, misalnya saya suntik ini kayak gitu, dan itu dikasih edukasi juga pada keluarganya. Kemudian tidak boleh melakukan kekerasan, misalnya karena kita gemas kita cubit pada anak, atau misalnya kita teriak-teriak, itu tidak boleh. Kemudian kita modifikasi lingkungan fisik. Kayaknya di ruang perawatan anak itu suasananya cukup nyaman, kayak di taman bermain atau kayak di PAUD. Apa sih yang diharapkan? Ya, jadi penerapan traumatic care ini baik, maka akan memperkecil risiko kecemasan. Artinya apa? Anak tidak mengalami trauma selama dirawat. Jadi traumatic care ini adalah kata kuncinya. Harus perlu diingat bahwa mencegah, yang perlu diingat perawat itu pertama mencegah dan minimalkan stres fisik dan psikologis yang meliputi prosedur yang memungkinkan seperti suntikan. Jadi ketika kita melakukan tindakan pembedahan, tidak usahlah suntik ya, kadang-kadang anak itu di nebulizer diberikan pengasapannya, uap, itu anak sudah takut. Jadi
bagaimana kita komunikasi yang baik dan tidak menakut-nakuti agar anak mau ikut dalam tindakan yang kita berikan. Di sinilah pentingnya kita melibatkan keluarga. Dia mencegah kegelisahan dan ketidakberdayaan, tidur yang tidak nyaman pada anak. Jadi jangan sampai anak merasa gelisah. Kalau sudah gelisah kita coba cepat identifikasi, kita tanya sama keluarga kira-kira apa. Tidak berdaya ini dia kayak sudah tidak ada semangat, kemudian merasa tidur kayak biasanya kan anak ini dimanapun kadang-kadang tidurnya bagus saja mau di rumah sakit tapi tiba-tiba dia merasa tidak nyaman. Kemudian kita harus bersifat empati lebih peduli kepada keluarga dan anak yang sedang dirawat, tapi ingat jangan berlebihan empatinya. Memberikan pendidikan kesehatan. Jadi ini juga kita harus menjelaskan, kadang-kadang orang tua cemas itu karena kurang paham. Jadi kita harus jelaskan bahwa kondisi anaknya ini seperti ini dan tidak perlu khawatir yang berlebihan karena sudah ditangani oleh dokter. Nah, ada kendala-kendala yang dirasakan ketika melakukan traumatic care ini, misalnya antar perawat itu kurang kerja sama, ini yang harus dihindari. Jadi perawat itu betul-betul harus bekerja dalam tim, sama-sama menyelesaikan masalah klien. Nah ini juga infeksi cukup besar pada anak. Anak-anak itu mudah terinfeksi karena kenapa? Karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Kadang-kadang juga fasilitas mainan di rumah sakit masih kurang, walaupun sebenarnya anak itu boleh membawa mainan, tapi setidaknya kan namanya juga orang tua terkadang tidak terpikirkan untuk membawa mainan di rumah sakit. Jadi mainan-mainan di rumah sakit yang disediakan harus cukuplah sesuai dengan tingkat usia anak. Kemudian jangan sampai kita memposisikan anak seperti pasien dewasa. Jadi dekat, dan inilah pentingnya kita mempelajari tumbuh kembang anak. Oke, itu saja materi tentang traumatic care. Jadi ini memang ada kaitannya dengan hospitalisasi. Kita tutup. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.